Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan, saya dengan Bu Eka. Hari ini kita akan belajar matematika ya, mengenai materi pola bilangan. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan untuk KI dan KD yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sebagai berikut. Dapat dibaca ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian apa itu pola bilangan, lalu dapat mengenal jenis-jenis pola bilangan, dan yang ketiga adalah kalian dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu pola bilangan ketika diketahui pola bilangannya. Oke, untuk lebih lanjut, kita mulai aja ya. Dari yang pertama yaitu pola bilangan. Oke, apa itu arti pola bilangan? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Oke, untuk lebih jelas kita perhatikan jenis-jenis pola bilangan berikut ya. Oke, untuk yang pertama ada pola bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini polanya adalah meningkat ya. Kita perhatikan dari bilangan 1 ke 2, ternyata di sini beda atau selisihnya adalah 1 ya. Oke, kita perhatikan lagi di sini. Untuk 2 ke 3 ternyata juga 1 gitu. Lalu 3 ke 4 pun sama ya, ternyata 1. 4 ke 5 selisih atau bedanya juga sama 1, 5 ke 6 juga 1. Artinya pola bilangan berikut selalu bertambah 1. Nah, berarti kita dapat lihat ya, setelah ini titik-titiknya bisa kita isi nih. Berarti 6 ditambah 1 juga ya, artinya tuh 7 kita peroleh. Lalu setelah itu kita tambahkan 1 lagi, artinya kita peroleh dengan 8. Setelah itu kita tambah 1 lagi, artinya 9, seperti itu. Atau bisa kita rumuskan dengan UN sama dengan N, seperti itu. UN itu apa? Nah, UN ini adalah suku ke N. Gitu. Suku ke N itu apa maksudnya? Oke, misalkan kita tulis U1, artinya suku ke-1 atau suku pertama. Coba kita perhatikan di sini ya. Untuk pola bilangan asli, suku pertamanya adalah berapa? Coba diperhatikan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini suku pertamanya adalah 1. Berarti U1-nya adalah 1. Seperti itu. Lalu misalkan U5. U5-nya siapa? U5. Oke, kita perhatikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti suku kelimanya adalah 5. Seperti itu ya. Jadi suku satunya 1. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan genap. Nah, ternyata di sini sama. Pola bilangannya juga meningkat ya. Oke, kita perhatikan di sini selisih atau bedanya berapa ya? Dari 2 ke 4 ternyata ditambah 2. 4 ke 6 juga ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. Artinya suku berikutnya juga ditambahkan dengan 2. Artinya di sini kita peroleh 10. 10 ditambah 2 dapat 12. 12 ditambah 2 kita peroleh nilainya 14 gitu, dan seterusnya. Atau dapat dirumuskan sebagai UN sama dengan 2N, seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Untuk pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan ganjil. Oh, ternyata sama ya di sini. Pola bilangannya meningkat. Artinya kita perhatikan yuk selisih atau bedanya. 1 ke 3 ternyata ditambah 2. Oh, sama. 3 tambah 5 juga ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. Artinya pola bilangan berikutnya juga ditambah 2. Setelah 7 ditambah 2, 9. Setelah itu kita tambahkan 2 lagi, yaitu 11. Kita tambahkan 2 lagi, kita peroleh 13, dan seterusnya. Seperti itu ya. Atau kita dapat peroleh rumus UN sama dengan 2N
kurang 1, seperti itu. Oke, coba kita perhatikan pola bilangan berikutnya, yaitu pola bilangan persegi atau kuadrat. Gitu. Ada 1, 4, 9, dan seterusnya. Oke, di sini kita perhatikan bahwa bentuk lain dari 1 itu adalah 1 kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini 4. Ternyata 4 bentuk lainnya adalah berapa? 2 kuadrat ya ternyata. Lalu 9 bentuk lainnya ternyata 3 kuadrat. Nah, berarti kita tahu ya bilangan selanjutnya artinya 4 kuadrat. Melainkan berapa? 16. Lalu setelah 4 kuadrat adalah 5 kuadrat ya. Berarti 25. Lalu ada 6 kuadrat, artinya 36. Makanya diperoleh di sini rumus UN sama dengan N kuadrat. Lalu gambar yang sebelah kanan ini untuk apa? Nah, di sini untuk diperhatikan bahwa suku pertama adalah 1, suku kedua kita hitung titiknya ada 4, lalu suku ketiga kita hitung titiknya ternyata ada 9, dan suku keempat titiknya ada 16 ya. Nah, bahwa pas ketika digambar bentuknya seperti persegi. Nah, makanya dikatakan pola bilangan tersebut pola bilangan persegi, atau nama lainnya pola bilangan kuadrat karena rumus ke N-nya adalah N kuadrat, seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan ya. Untuk pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Oke, dari sini kita lihat ada 2, 6, 12. Oke, kira-kira diapain ya dari 2 ke 16? Ternyata kita peroleh selisihnya ya. Selisihnya ternyata 4. Oke, 6 ke 12 selisihnya 6. Oh, kok di sini beda ya pola bilangannya, tidak sama kayak sebelum-sebelumnya. Berarti di sini kita cari dulu nih idenya. Dari 4 ke 6 kira-kira diapain ya? Dari 4 ke 6. Ternyata ditambah 2 di sini pola bilangannya. Oh, di sini pola bilangannya ternyata bertingkat ya. Kalau yang sebelumnya kan tadi hanya 1 ya, ketemu bilangan yang sama. Sedangkan ini bertingkat, artinya setelah ditambah 6, di sini ditambah 8. Karena di sini kan setiap bilangannya meningkat 2 ya. Seperti itu. Jadi 12 ditambah 8 hasilnya 20. Lalu setelah itu kita tambah lagi, berarti dengan 10 ya, berarti 30. Lalu setelah itu ditambah 12, artinya nilainya adalah 42, seperti itu ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Oke, berarti selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga ada 1, 3, 6, 10. Oke, kita perhatikan di sini. 1 ke 3, oh ditambah 2. 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. Ternyata setiap pola bilangannya bertingkat lagi ya. Bertingkat ditambah 1 gitu. Berarti setelah ditambah 4 nanti ditambah dengan 5. Berarti di sini ketemu 15. Lalu ditambah lagi berarti dengan 6. Berarti 21. Ditambah lagi berarti dengan 7 ya. Ketemu 28. Seperti itu ya. Oke, atau rumus UN-nya adalah setengah N dikali N ditambah 1. Atau kalau mau digambarkan boleh nih gambarnya seperti di samping ya. Di sini ada 1, 3, 6, 10, dan ketika kita lanjutkan dengan bentuk segitiga akan kita peroleh 15 titik seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci adalah bilangan berikutnya
adalah hasil jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Maksudnya apa? Coba kita perhatikan yang ini ya. Dari ini adalah 2. 2 ini adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan dua bilangan sebelumnya, maaf. Oke, lalu kita lanjutkan 3. 3 ini diperoleh dari mana? Dari dua bilangan sebelumnya juga. Berarti 1 ditambah 2, makanya ketemu 3, seperti itu. Lalu 5. 5 ini diperoleh dari hasil jumlah dua bilangan sebelumnya juga. Berarti 2 tambah 3 hasilnya 5. Artinya kita bisa cek ya, untuk bilangan berikutnya artinya tinggal 3 ditambah 5. Di sini artinya 8. Lalu bilangan berikutnya artinya 5 ditambah 8. Yaitu 13. Bilangan berikutnya lagi adalah 8 ditambah 3, 13 adalah 21. Seperti itu. Jadi bilangan Fibonacci adalah bilangan selanjutnya adalah hasil dari dua bilangan sebelumnya yang dijumlahkan. Seperti itu. Oke, yang terakhir ada pola bilangan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Yuk kita perhatikan dulu gambar yang di samping nih, yang di sebelah sini. Nah, di sini kita mulai dari angka 1, 1, dan 1. Oke, untuk pola bilangan segitiga Pascal, untuk ujung kiri dan ujung kanan selalu dimulai dari angka 1 ya. Oke, kita perhatikan di sini. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Lalu ujung kiri, ujung kanannya selalu 1 nilainya. Seperti itu. Kita lanjutkan. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. 2 ditambah 1 hasilnya juga 3. Nah, untuk bilangan kiri dan kanannya selalu 1. Dan seterusnya. Kita coba satu lagi ya. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Dan kiri kanannya selalu 1. Seperti itu. Dan bisa dilanjutkan hingga ke bawah. Seperti itu ya. Nanti dicoba nih untuk segitiga Pascal. Nah, coba yuk kita perhatikan dari barisan pertama. Untuk barisan pertama jumlahnya adalah 1. Untuk barisan kedua jumlahnya 1 tambah 1 yaitu 2. Untuk barisan berikutnya 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 4. Barisan berikutnya lagi 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 hasilnya adalah 8. Nah, dari bilangan-bilangan yang diperoleh ini ternyata terbentuklah pola bilangan Pascal ya. Di sini ada 1, 2, 4, 8, berarti bisa kita teruskan, yaitu 16, lalu berapa? 32, dan 64. Kita lanjutkan di sini ya, atau bisa kita tuliskan rumus UN-nya, yaitu 2 pangkat N dikurang 1, seperti itu. Jadi rumusnya ini adalah 2 pangkat N dikurang 1. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Untuk selanjutnya kita dapat menentukan suku suatu pola bilangan. Jadi untuk menentukan suku suatu pola bilangan terdapat 2 cara. Yang pertama dengan cara menganalisa sederhana. Menganalisa sederhana itu seperti apa? Jadi kalian lihat pola-polanya yang terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ditambah, atau dikurang, atau dikalikan, seperti itu. Jadi kita melihat pola yang terjadi dari suatu pola bilangan yang diberikan, seperti itu. Lalu yang kedua menggunakan rumus suku ke N. Nah, rumusnya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Rumus-rumus suku ke N itu berbeda-beda setiap pola bilangan, seperti itu. Tergantung nanti mana yang diketahuinya di soal, seperti itu. Oke, untuk lebih lanjut dan lebih jelas kita latihan ya. Oke, untuk soal yang pertama. Jika ada pola seperti di bawah ini, yuk kita perhatikan untuk yang A dulu.
Tentukan 3 bilangan selanjutnya. Oke, di sini kita pakai cara analisa dulu ya. Berarti kita cek nih satu persatu pola bilangannya seperti apa. Oh, di sini dari 9, 13, 17, 21. Artinya meningkat polanya ya. Oke, karena meningkat, berarti kita cari aja selisihnya. Dari 9 ke 13, kira-kira meningkat berapa ya? Yuk coba kita hitung. Atau selisihnya aja. Ya, 13 dikurang 9. Berarti ditambah 4 di sini ya. Oke, berarti di sini tambah 4. Kita cek 13 ke 17. Oh, ternyata juga bertambah 4. 17 ke 21 ternyata juga ditambah 4. Artinya pola bilangannya adalah ditambah 4. Seperti itu. Berarti tinggal kita cari ya selanjutnya. Tinggal ditambah 4, berarti 25. Ditambah 4 lagi, ketemu 29. Ditambah 4 lagi, hasilnya berarti berapa? 33. Iya, sip. Nah, untuk yang A bisa dilihat ya, ini pola bilangannya ditambah gitu. Nanti untuk setiap soal berbeda-beda seperti itu. Yuk kita perhatikan soal yang B. Oke, 61, 54, 47, 40. Oh, ternyata bilangannya menurun ya. Beda sama yang A. Artinya kita curiga nih. Berarti kita cek selisihnya lagi gitu. Berarti dari 61 ke 54. Artinya selisihnya dikurang ya. Oh, di sini dikurang tuh 7 ya ternyata. Iya, dikurang 7. Berarti setelah itu dikurang 7 lagi. Iya, betul ya. 54 dikurang 7 hasilnya 47. Ternyata dari 47 ke 40 juga dikurang 7. Ya udah, berarti pola bilangan selanjutnya dikurang 7. Ya, dikurang 7 berarti hasilnya 33. Lalu dikurang 7 lagi ya. Hasilnya berapa? Dikurang 7, hasilnya 26. Lalu kita kurangkan lagi dengan 7, hasilnya adalah 19. Seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, itu untuk yang soal C. Lalu gimana untuk yang soal C nih? Oke, yuk dari 3, 6, 12, 24. Oh, sama polanya meningkat. Artinya mungkin kita cari ya selisihnya. Oke, yuk kita cari dari 3 ke 6 diapain? Ditambah 3. Oke, dari 6 ke 12 ditambah berapa ya? Ditambah 6. Terus 12 ke 24 ditambah 12. Oh, ternyata pola bilangannya tidak sama ya. Tidak sama seperti A dan B. Nah, berarti bukan nih. Mungkin kita cari yuk kemungkinan yang lain. Oke, kita perhatikan bahwa ada kemungkinan ya kalau bukan ditambah, bukan dikurang, oh mungkin dikalikan seperti itu. Coba yuk kita coba dari 3 ke 6. Kira-kira diapain ya 3 ke 6? Oh, 3 ke 6 dikali 2 ternyata. Oke, kita cek lagi 6 ke 12. Ternyata betul ya dikali 2. 12 ke 24 juga dikali 2. Nah, ternyata polanya itu bukan ditambah atau dikurang, melainkan dikali. Ternyata di sini dikali 2 lagi. Artinya hasilnya 48. Dikali 2 lagi, hasilnya berarti 96. Lalu dikalikan 2 lagi ya, hasilnya berarti ketemu 192. Seperti itu. Jadi untuk pola bilangan seperti ini tidak hanya ditambah, dikurang, tapi juga bisa dikalikan seperti itu. Yang penting membentuk pola bilangan yang teratur seperti pengertian sebelumnya ya, bahwa pola bilangan adalah susunan atau sekelompok bilangan yang memiliki selisih atau beda yang teratur seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan ya ke soal berikutnya, yaitu soal yang D. 2, 3, 5, 8, 12. Oke, coba kita perhatikan di sini. Dari 2 ke 3 meningkat ya.
ditambah 1. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 12 ditambah 4. Oh, ternyata di sini polanya selalu meningkat 1, 1, 1, 1 gitu ya. Di sini ya polanya ya. Oke, berarti kita bisa tahu dong ya. Setelah ditambah 4, artinya nanti di sini ditambah 5. Artinya berapa? 12 tambah 5, 17. Lalu setelah ditambah 5, berarti ditambah 6. 17 ditambah 6 berapa? Yuk, coba dihitung. Oke, betul ya, 23. Lalu ditambah lagi dengan berapa? Setelah 6, berarti ditambah dengan 7. Hasilnya adalah 30. Seperti itu. Jadi, di sini adalah pola bilangan yang bertingkat ya. Nggak hanya satu kali langsung ketemu pola, ternyata perlu pola selanjutnya ditambah 1, 1, 1, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini. Kita lanjutkan ke soal yang E. Dari 100 ke 91. Oh, ini menurun ya. Oke, dari 100 ke 91 artinya dikurang 9. Oke, dikurang 9 ya. Oke, dikurang 9. Dari 91 ke 83 ternyata dikurang 8. 83 ke 76 dikurang 7. Loh, ternyata di sini sama kayak tadi ya. Selalu dikurang 1 lagi. Seperti itu. Jadi pola bilangannya bertingkat lagi nih ya. Oke, berarti di sini dikurang 7 berarti dikurang 6. Oke, berarti 70. Oke, setelah dikurang 6 berarti dikurang 5. Berapa 70 kurang 5? 65. Setelah itu berarti dikurang 4 ya. Berarti hasilnya 61. Seperti itu. Jadi tidak hanya ditambah, dikurang, dikali, tapi bisa juga polanya bilangan bertingkat seperti ini gitu. Jadi dia harus ketemu 2 kali nih. Yang pertama tidak ketemu, oke, cari lagi, baru yang kedua. Makanya dikatakan pola bilangan bertingkat seperti itu. Oke, coba kita perhatikan soal berikutnya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan di depan bahwa menentukan suku dengan 2 cara ya. Yang pertama menganalisa, yaitu soal yang tadi A sampai E, yaitu menganalisa. Dilihat polanya seperti apa. Sedangkan cara yang kedua tadi menentukan dengan rumus suku ke N. Ya, nah di sini ditentukan nih, udah tahu UN-nya sama dengan 3N ditambah 2. Lalu disuruh menentukan 5 suku pertama dari pola bilangan berikut. Oke, berarti kita cari ya. Di sini ada UN sama dengan 3N ditambah 2. 5 suku pertama, artinya kita butuh U1, ya, U2, U3 sampai U ke 5. Oke, di sini U1 artinya setiap N disubstitusi atau digantikan dengan 1. Artinya 3N, berarti 3 dikali 1 ditambah 2. Hasilnya berapa? 3 kali 1. Hasilnya 3 ditambah 2. Hasilnya 5. Oke, lanjutkan. Habis suku pertama berarti kita cari suku kedua. Suku kedua berarti setiap N diganti dengan angka 2. Berarti 3 dikali 2 ditambah 2. Berarti 3 kali 2, 6. Ditambah 2. Berarti 8. Seperti itu. Oke, suku kedua sudah. Berarti sekarang suku ketiga. U3 ya. Berarti 3N. Berarti 3 dikali 3 ditambah 2. Berarti 3 kali 3, 9. Ditambah 2. Berarti 11. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan sampai suku kelima. Oke, suku keempat berarti setiap N diganti dengan angka 4. Berarti 3 dikali 4 ditambah 2. 3 dikali 4 hasilnya 12. 12 ditambah 2 hasilnya 14. Seperti itu. Oke, yang terakhir U5 ya.
U5 artinya setiap N diganti dengan angka 5. Berarti 3 dikali 5 ditambah 2. Artinya 3 kali 5, 15 ditambah 2 ya. Jadi hasilnya 17. Seperti itu. Jadi tentukan 5 suku pertamanya. Ya udah, berarti ada 5, 8, 11, 14, dan 17. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Yuk kita coba latihan soal berikutnya. Nah, di sini diberikan UN sama dengan N per 2 dikalikan N ditambah 1. Ditentukan suku 4 pertama. Oke, berarti tinggal kita cari suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sama seperti sebelumnya, di sini yang membedakan hanya apa? Rumus UN-nya. Cara pengerjaannya sama. Kita cari yuk U pertama. Artinya U1. Setiap N kita substitusi atau kita gantikan dengan 1. Artinya U1 berarti 1 per 2 dikali dengan N tambah 1, berarti 1 ditambah 1. Artinya 1 per 2 dikali 1 tambah 1, 2. Berarti habis ya, hasilnya 1. Oke, selanjutnya U2. U2 adalah N per 2, berarti 2 per 2. Dikali N ditambah 1, berarti 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 1 dikali 2 ditambah 1, berarti 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Seperti itu. Selanjutnya, U ketiga. U ketiga N per 2, berarti 3 per 2. Lalu dikalikan N ditambah 1, berarti 3 ditambah 1. Berarti hasilnya 3 per 2 dikalikan 3 ditambah 1, 4. Berarti kita coret di sini, kita bagi ya. Hasilnya 2. 3 kali 2, 6. Oke. Kita cari lagi suku satu lagi ya, karena kan dimintanya 4 suku pertama. Berarti kita cari U4-nya. U4-nya artinya 4 per 2 dikali 4 ditambah 1. 4 per 2, 2 ya. Kita kalikan 4 tambah 1, 5. 2 kali 5, 10. Artinya kita peroleh bahwa 4 suku pertama adalah 1, 3, 6, dan 10. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, untuk lebih mendalami nih, kita latihan soal lagi yuk. Ayo, soalnya di sini, oke, yang berbeda sama ya, UN-nya seperti itu. Caranya sama, diminta hanya 3 suku pertama. Lebih mudah ya. Kita tinggal cari suku pertama, kedua, dan ketiga. Yuk kita cari. Untuk suku pertama berarti sama seperti sebelumnya. Setiap N kita substitusi dengan 1. Seperti itu. Berarti N kuadrat. U1 berarti N-nya 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 2N. Berarti 2 kali 1 dikurang 5. Oke, kita hitung. 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1, 2 dikurang 5. 1 tambah 2, 3. Ya, oke, kita tulis aja ya. 3 dikurang 5. Berarti hasilnya negatif 2. Oke, untuk suku pertama sudah, sekarang suku kedua. Suku kedua berarti N-nya 2. N kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali N. Berarti 2 kali 2 dikurang 5. 2 kuadrat artinya 4 ya. Oke. Terus ditambah 2 kali 2, 4 dikurang 5. Hasilnya berarti 4 tambah 4, 8. Dikurang 5, artinya hasilnya 3. Oke, yang terakhir ya, U ketiga, karena yang dimintakan hanya 3 suku pertama. Oke, suku ketiga berarti U3, N sama dengan 3. Berarti N kuadrat, 3 kuadrat ditambah 2 kali N. Berarti 2 kali 3 dikurang 5. 3 kuadrat artinya 9. Ditambah 2 kali 3, 6.
dikurang 5. Sama dengan berapa? 9 tambah 6, 15. 15 dikurang 5. Hasilnya adalah 10. Artinya, 3 suku pertama dari pola bilangan berikut adalah -2, 3, dan 10. Seperti itu. Oke, gimana? Sampai sini? Insya Allah bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya, kita dapat simpulkan bahwa pola bilangan tadi adalah apa? Suatu kelompok atau kumpulan bilangan yang membentuk pola yang teratur, gitu. Polanya gimana? Bisa dengan selisih, ditambah, dikurang, ataupun perkalian, seperti itu. Lalu, untuk menemukan pola bilangan ada 2 cara ya tadi. Yang pertama, dengan cara menganalisa polanya. Lalu yang kedua, dengan cara menghitung menggunakan rumus UN-nya. Seperti soal yang sebelumnya kita sudah bahas. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan ini ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Oke. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Nah, ini ada 4 ya soalnya ya, untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya. Nah, nanti kalian cari nih di sini seperti yang tadi, polanya seperti apa, entah ditambah, dikurang, atau dikalikan, seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Tentukan 4 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, 3N ditambah 8. Untuk soal kedua, 5N dikurang 2. Untuk untuk rumus UN yang ketiga, N kuadrat ditambah 3N dikurang 2. Seperti itu. Ditentukan 4 suku pertama, artinya U1, U2, U3, dan U4. Cukup sampai U4 ya, seperti itu. Oke, untuk tugasnya bisa dikerjakan di buku tulis matematika ya. Lalu disertakan nama lengkap. Jangan lupa ya, nama lengkap dan kelasnya ditulis di kertasnya gitu. Lalu pengumpulan tugasnya ditunggu paling telat pukul 5. Lebih cepat, lebih baik gitu. Terus untuk mengumpulkan tugasnya cukup difoto hasil tugasnya, ditulis soalnya, dikerjakan, dan difoto. Nah, diperhatikan ya, fotonya harus yang jelas, terang, dan jangan goyang. Nah, yang paling penting, kalian kerjakannya harus menggunakan pulpen. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan pensil, kadang tidak terbaca saat difoto, seperti itu. Lalu nanti dikirim ke Google Classroom. Nanti kodenya sesuai kelasnya masing-masing ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Kita akan membahas pola bilangan aritmatika. Oke, selamat mengerjakan tugasnya ya. Ditunggu.